Berdiri. Natural Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan duduk dulu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian. Coba ketua kelas bantu ibu memimpin doa dulu. Sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa. Sebelum pembelajaran ini mulai, nah coba dulu kita lihat sekitaran ruangan atau tempat duduk kalian. Kira-kira ada sampah apa enggak? Ada, Bu. Ada. Lanjut ya. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Bu absen dulu satu persatu ya. Bagus. Elin, Hadir Bu. Andre. Halo. Tujuan dari pembelajaran hari ini melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu memahami tentang berpikir komputasional dengan mengimplementasikan konsep dekomposisi, abstraksi, pengolahan pola, algoritma dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kalian diskusi mampu menerapkan tentang berpikir komputasional dalam mengimplementasikan konsep dekomposisi, abstraksi, pengolahan pola, dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL. Artinya berbasis masalah ya. Biar tambah semangat nih, kok loyo sekali murid-muridnya Ibu nih. Kita lihat dulu ya. Spendball. Dinding lobby, acting lobby. Nah, Ibu mau nanya sesuatu nih. Kalau ke sekolah kalian gosok gigi apa enggak? Maksudnya. Benar, yakin nih? Yakin. Ada yang nggak gosok gigi ke sekolah? Nggak ada. Coba bayangkan nggak gosok gigi ke sekolah, coba bayangkan itu gimana baunya. Nah, Ibu mau nanya sekarang, ketika kalian akan melakukan sikat gigi, langkah apa yang harus kalian lakukan? Yuk, siapa yang sakit? Siapa namanya? Setiawati, ya. Ambil sikat gigi dan pasta gigi. Terus? Genggam sikat gigi dan letakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Sikat gigi dengan gerakan melingkar selama 20 detik setiap bagian. Bergumulah dengan air bersih untuk membersihkan gigi. Gigi kembali bersih, bebas dari bakteri. Ada lagi yang lain? Udah ada bayangan kan bagaimana berpikir komputasional? Nah, selama pembelajaran ini berlangsung, Ibu akan melakukan beberapa teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian kelompok, kemudian ada penilaian individu sama sikap itu sama, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Jadi keterampilan itu yang Ibu maksud pada saat presentasi. Misalkan pada presentasi kalian kalau tidak satu orang aja, nanti pada saat presentasi membaca mungkin bisa bergiliran, kemudian kelompok lain menanggapi setiap hasil presentasi. Ibu akan mengadakan pretest. Kan sudah bawa HP kan? Sudah. Siapkan coba alat gadget kalian untuk melakukan pretest. Sudah? Silakan Ibu sudah share linknya ke grup WA kalian. Silakan dicek, saya kasih waktu 1 menit. Yang post test paling atas linknya soal pretest. Sudah? Sudah? Waktu kalian 2 menit cukup? Sambil dibuka buku paketnya ya. Baca-baca. Ini dia, berpikir komputasional adalah merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, dan keduanya. Jadi pada saat kalian menemukan sebuah permasalahan, diharapkan kalian bisa menyelesaikannya secara sistematis. Artinya satu persatu atau langkahnya satu persatu seperti itu.
punya 4 fondasi dari berpikir komputasional. Ada dekomposisi, kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma desain. Nah, dekomposisi ini adalah kemampuan untuk memecah data atau proses masalah yang kompleks jadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jadi setiap kalian punya permasalahan itu bisa kalian pecah. Artinya kadang-kadang kita punya permasalahan yang agak kompleks ya, langsung berpikir nggak bisa diselesaikan. Nah, dengan sistem dekomposisi ini, nah setiap masalah yang kompleks itu bisa kalian pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi mempermudah kalian untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian ini ada pattern recognition, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Maksudnya di sini pada saat kalian punya masalah atau permasalahan, kalian cari pola yang sama. Jadi abaikan pola yang tidak sama. Mana polanya yang sama, itu yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Kemudian abstraksi ini melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola dan tren keteraturan. Kemudian yang terakhir ini ada algoritma desain, yaitu mengembangkan petunjuk pemecah masalah yang sama secara bertahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jadi algoritma ini sistemnya adalah menyelesaikan masalah secara bertahap satu persatu. Jadi pada saat kalian ingin menyelesaikan masalah itu harus ada tahapannya satu persatu, dia dari awal sampai terakhir seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, yuk. Ini gambar apa? Pelabuhan Buleleng. Pernah ke sini enggak? Dia enggak pernah. Dia enggak pernah ke Pelabuhan Buleleng. Keterlaluan orang Singaraja enggak pernah ke Buleleng ya, pelabuhannya. Nah, sekarang silakan diamati dulu gambarnya baik-baik. Pertanyaan Ibu. Tadi kan kita udah belajar ya berpikir komputasional. Kira-kira dari gambar yang Ibu tunjukkan di depan, coba siapa bisa membuat pertanyaan yang mengaitkan dengan berpikir komputasional 4 fondasinya itu? Siapa bisa? Di mana letak pelabuhan? Di mana letak Pelabuhan Buleleng? Oke, ada lagi? Ya? Pemandangan apa saja yang bisa kita temui di Pelabuhan Buleleng? Pemandangan apa saja yang bisa kita temui di Pelabuhan Buleleng? Terus yang tanya ada lagi? Ya? Bagaimana cara menuju dari sekolah ke sana? Bagaimana cara menuju ke Pelabuhan Buleleng? Dari 3 pertanyaan tersebut, masuk nggak berpikir komputasionalnya? Masuk. Oke, langkah kelompok. Ya. Sekarang, nah ini Ibu sudah tentukan kelompoknya berdasarkan tes kalian. Bisa nggak kamar itu? Bisa? Belum. Sudah? Sudah. Bisa bacakan ya? Kalau gitu ya. Kelompok 1 bagus. Kemudian kelompok 2 Ayu Prajna, kelompok 3 Permana. Yang saya sebutkan langsung cari temannya, cari posisi tempat duduknya. Ini saya akan juga bagikan ke KPD-nya. Kelompok ya. Tambahan. Sebenarnya apa sih kegiatan kalian hari ini? Ibu atau guru memberikan, nah misalnya di kelompok 1 saya berikan gambar A. Siswa menuliskan algoritma yang telah disepakati. Nah ini Ibu berikan beberapa link YouTube, sudah share di Google, di grup WA-nya, silahkan dicek untuk menambah informasi kalian bagaimana membuat algoritma. Boleh di sini, boleh di sini. Mana yang nggak cukup misalnya boleh. Silakan.
boleh kan buka-buka untuk bacaannya. Ya, biar tambah konsentrasi. Gimana kalau kita speaking? Bisa? Nah, yuk ice breaking. Gimana kalau ice breaking sambung kata? Biar tambah konsentrasi kalian. Boleh? Apa ya sambung kata? Saya Cinta. Bisa betulnya? Anjing. Oke, tujuannya? Adik suka. Suka? Kamu tujuan siapa? Suka makanan. Makanan? Roti. Ayo makanan. Tawar. Tawar? Rasa. Rasa? Tunjuk. Apa? Rasa? Rasa strawberry. Strawberry? Tunjuk apa? Tunjuk. Sebentar. Makan. Strawberry. Siapa yang mau presentasi dulu? Ramai dan iman. Swastiastu. Ini saya mau presentasikan gambaran. Saya akan dulu. Gambaran algoritma. Ini bahasanya. Boleh? Jadi yang pertama, gambar sebuah segitiga sama sisi. Yang kedua, gambar sebuah persegi panjang berukuran kecil menjulang di samping kanan segitiga sama sisi tersebut. Gambar sebuah persegi di bawah segitiga sama sisi tersebut. 4. Gambar 4 persegi kecil yang saling berdekatan di dalam persegi Dengarkan suaranya. 4. Gambar 4 persegi kecil yang saling berdekatan di dalam persegi tersebut, yaitu 4 persegi kecil di kanan dan 4 persegi kecil lainnya di sisi kiri. Bahasa Jawa, namanya didengarkan. 6. Gambar juga sebuah lingkaran kecil di tengah sebelah gambar. Ya, gambarnya itu rumah. Oke. Kamu dapat kelompok 1. Benar? Tentang hasil diskusi kalian hari ini. Maka saya kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan atau menyimpulkan hasil diskusi kalian sekarang. Siap-siap ya, setelah ini kita akan post-test. Saya ingin mengetes kemampuan kalian setelah belajar tadi hampir 2 jam ya. Ini soal Ada yang bisa bantu ibu dan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Oke. Yang rasa, biar dengar temannya. Pikir kalau kita semua adalah menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik komputer. Ada 4 komputasional dan yang harus kita pelajari adalah tentang algoritma. Tahapan ini adalah saling membahas selesai pembelajaran masalah secara efektif dan juga efisien. Hari ini kita belajar mengenai psikologi ya. Kita simpulkan sama-sama. Hari ini kita akan nge-share hasil refleksi pembelajaran siswa hari ini. Boleh kalian lihat lagi di WA group. Sudah saya terima kasih banyak ya. Karena tadi pertemuan di awal kita didahului dengan doa. Nah, sekarang kita akhiri dengan doa pula. Ayo ketua kelas pimpin doa. Berdiri. Habis doa kita rapi-rapi lagi. Oke? Ya. Yang di belakang, kelompoknya ada siap untuk berdoa. Sebelum mengakhiri bicara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Batura Pura Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.